kedua karena mungkin beliau mengambil background sejarah yang lain. Nah ini yang pertama. Kemudian tahun 1916 ini kalau di dalam budaya Jawa dengan menggunakan Surya Sengkolo namanya Roso Manunggal Hanggotro Negoro. 1916 6 itu Roso, Manunggal itu 1, Hanggotro itu 9, Nagoro itu 1. Jadi dibatas 1916. Nah ini menjadi sebenarnya Roso Negoro Roso Manunggal Hanggotro Negoro ini sebenarnya sebuah simbol, sebuah penyemangat bagi Sleman bahwa bagaimana membangun Sleman ini dengan mewujudkan sebuah Sleman yang gotro. Gotro itu artinya wujud. Sleman ini hanya bisa berperan, Sleman ini hanya bisa menyumbangkan sesuatu bagi masyarakat ketika ada rasa yang manunggal, ada hati yang menyatu. Maka itulah pula yang kemudian dijabarkan di dalam hari jadi Sleman yang ke-107 ini. Temanya yang dari tahun ke tahun itu berbeda, dan mungkin dulu tema hari jadi itu selalu panjang dengan hari jadi bla 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 dan sebagainya. Tapi kita sekarang dengan sederhana saja, tema kita hari jadi tahun ke-107 yaitu Nyawiji dan Murakabi. Nyawiji itu adalah yang menyatunya berbagai perbedaan, berbagai persepsi, berbagai pandangan untuk menuju pada satu titik. Murakabi itu artinya bermanfaat bagi semuanya. Jadi baik dengan momentum hari jadi ini supaya penyelenggara pemerintahan, para pengambil kebijakan dan juga masyarakat introspeksi semuanya. Apakah kita sudah memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi semua? Itulah sebenarnya Bapak sekalian, hari jadi itu dari waktu ke waktu terus secara rutin dilaksanakan, tetapi momentumnya penyemangatnya kemudian Nyawiji dan Murakabi. Betapa indahnya ketika kita sekarang dengan berbagai perbedaan yang ada, dengan berbagai keinginan yang ada, ini kemudian tetap pada semangat kebersamaan. Nah, oleh karena itu simbol di dalam hari jadi Kabupaten Sleman yang 107 ini juga tidak lepas dari bagaimana memberikan sebuah ilustrasi filosofi. Angka 107 yang kemudian angka satunya itu dengan ada burung punglor ya. Punglor mensimbolkan fauna, flora maupun fauna sebenarnya di Sleman. Punglor sebagai identitas burung di Sleman. Kemudian angka kosongnya itu dengan itu kalau dilihat seperti orang jabat tangan. Sebenarnya itu adalah orang yang berjabat tangan ya, sehingga itu mensimbolkan supaya kita dikosongkan hati kita bersama-sama dengan momentum hari jadi ini, dikosongkan semua keinginan pribadi kita untuk merajut sebuah kebersamaan, tekad bersama-sama membangun Sleman yang segadai. Kemudian juga angka 7, jadi angka 1 dan 7, 1, 0 dan 7 ini menjadi sebuah simbol filosofi. Ketika kita bisa mengosongkan hati dan pikiran yang berbeda itu menjadi satu, maka akan mencapai pada tujuan yang luar biasa. Ini simbol 107. Kemudian juga mungkin di materi Bapak sekalian tidak ada warnanya ya, tapi sebenarnya aslinya itu ada warnanya. Dan warna itu tidak mengambil sembarang warna. Warna itu mengambil dari 8 warna di dalam lambang daerah Kabupaten Sleman. Nah, lambang daerah Kabupaten Sleman itu ada 8 warna. Ada ada warna hijau muda, ada hijau tua, ada merah, ada putih, ada hitam, ada
kuning keemasan, kuning muda, dan kemudian ada biru. Nah ini semua punya makna masing-masing yang mungkin bisa kita dan itu sudah dibakukan di dalam peraturan daerah kita. Hanya mungkin kadang-kadang kita nggak ngerti atau mungkin nggak suka dengan hal yang kayak begini. Padahal sebenarnya kalau kita mau belajar dari simbol-simbol yang ada, sebenarnya bagaimana kesulitan di dalam membangun, di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, di dalam mengatasi partisipasi dari lembaga yang ada ini kita sekarang ini lebih banyak lagi. Jadi misalnya KONI ya, mungkin juga ada dari PAS, walaupun PAS itu bagian dari KONI, tapi mereka tahun ini menyatakan diri bergabung menyatukan dengan kegiatan kita. Jadi sebenarnya peran aktivitas masyarakat yang ingin masuk di dalam kegiatan Hari Jadi ini lebih banyak. Terus yang kemudian paling spesial di tahun ini apa untuk kegiatan ya ada tentunya kalau kita bicara mengenai spesial ini dimulai sebenarnya tadi yang saya sampaikan dari penyemangatnya temanya. Jadi tema kita ini menjadi spesial dan kita menggunakan bahasa Jawa ya, kemudian pendek ya, tapi kedalaman maknanya. Nah sebenarnya kalau yang lain-lain sama saja, tapi coba kemarin kalau teman-teman sekalian mungkin melihat tema kita panjang-panjang menggunakan bahasa Indonesia, tapi kita coba sekarang menggunakan tema dengan bahasa lokal, bahasa Jawa yang pendek tapi yang pemaknaannya, yang kemudian lebih penting lagi adalah penjabaran kegiatan itu lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi nyawiji lan murakabi. Ya. Kalau murakabi itu ya, murakabi itu artinya bermanfaat ya, memberikan manfaat bagi semua, tidak hanya bagi pemerintah saja tapi juga bagi masyarakat, lebih-lebih bagi masyarakat. Jadi kegiatan kita ini nyindir sebenarnya supaya kalau kita ini melakukan sesuatu ya yang tidak hanya menguntungkan bagi birokrasi saja, tapi juga itu harus bisa memberikan solusi bagi persoalan-persoalan di masyarakat. Misalnya kita ada kemiskinan, ada stunting, ada persoalan ketertinggalan, pendidikan dan sebagainya. Itu ya. Kenapa muncul sindiran itu Pak? Apakah ada komunikasi yang ada kejadian? Ya, gini Pak, kadang-kadang kita ini kan hidup di dalam di dalam kehidupan masyarakat maupun di lingkungan birokrasi ini kan rutinitas ya. Rutinitas itu kadang-kadang tidak kurang berintrospeksi terhadap apa yang muncul di dalam kegiatan kita sehari-hari, yang kemudian itu dibaca oleh masyarakat kita, ataupun sebaliknya yang dibaca oleh pemerintah, yang dilakukan oleh masyarakat. Maka sebenarnya kita kemudian saling mengingatkan supaya kita ini nyawiji.